pandemi COVID-19 ini sebenarnya tahun 2014 sudah diisyaratkan oleh abah beliau ini. Kejadiannya tahun 2019 ya? 2019. Berarti, Awal 2019. Kejadian pandemi. Pandemi 2019, kemudian abah beliau sudah mengisyaratkan pada 2014. Berarti kurang berapa? Selisih 6 tahun. Jadi 6 tahun sebelumnya almarhum abahnya Gus Qodir ini sudah memprediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat yang sunni yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Ini saya lagi silaturahmi dengan Gus Qodir Badian. Beliau ini ya usianya jauh di bawah saya, tetapi kita dari dulu memang sudah akrab. Ya Pak, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Baik. Pandemi kemarin sempat ambruk? Alhamdulillah atas izin Allah masih diberi kesehatan. Oh ya, kalau saya sempat petongar. Aduh. Tapi enggak mencium bau, enggak ada. Kalau aroma sedikit terganggu juga itu. Ya, sempat ingat mati juga ya. Sudah ini bermaulid. Alhamdulillah sudah. Sudah pas di tanggal 12-nya. Tanggal 12 rame-rame ya. Ya, tapi kebetulan kalau saya itu belum masih. Jadi hingga hari ini saya biasanya akhir. Karena kalau pada tanggal 12 bareng-bareng, saya pikir begini. Malaikat itu yang menyaksikan acara itu dibagi-bagi sama Allah itu. Di sini sekian, di sini sekian, beda-beda. Nah, harapannya kenapa saya itu akhir? Jadi nanti supaya malaikat itu semuanya tuh plek di tempat saya itu. Itu. Ya, urusan ini lagi juga. Iya Ustaz, begini Ustaz. Berkaitan dengan hal kita mengadakan Maulid Nabi, ada pertanyaan saya kepada antum. Seberapa pentingkah kita itu sebagai umat Rasulullah itu mengadakan Maulid? Ya, sangat penting Gus. Sangat penting. Pertama adalah tentu untuk mengenal lebih jauh siapa Rasulullah dan bagaimana sih karakter serta keteladanan beliau itu. Ingat loh, pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bercerai kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh, nikah lagi, cerai nikah lagi dong, jangan runtuh, nggak boleh itu. Jadi intinya kita itu agar lebih mencintai Rasulullah seperti itu. Iya, supaya itu kan dulu itu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu umat Islam itu selalu kalah dalam hal perang, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan beberapa orang untuk menyusun kembali biografi dan sejarah daripada Rasulullah, khususnya Maulid ini. Itu supaya diceritakan kepada laskar, kepada para tentara Islam pada waktu itu. Nah, setelah ini dibacakan dan mereka memiliki menjiwai Maulid Nabi ini, sehingga itu mampu menjadi sebuah motivasi kepada para tentara dan akhirnya termasuk pembebasan Yerusalem itu di mana Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya itu merebut kota Yerusalem termasuk dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi apa yang menjadi pemikiran daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu menjadi kenyataan bahwa dengan ruh Muhammad kita bisa mendapatkan segalanya. Nah, saya pikir insya Allah beliau ini terilhami oleh sebuah kisah. Dulu itu dalam sebuah peperangan ada sahabat
yang menggempur pasukan kafir. Setelah pulang, kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, ya apa kabar kalian di dalam peperangan itu? Alhamdulillah ya Rasul, kami menang. Cuma kami ini Rasul, tanpa seizin engkau, kami menuliskan namamu. Kami tulis di selembar kain, kemudian kami gunakan umbul-umbul. Jadi ada umbul-umbul yang bertuliskan lafaz Muhammad di situ. Itu dibawa oleh pasukan. Karena Rasulullah tidak ikut memang. Jadi ini yang kami jadikan motivasi ya Rasulullah. Gitu. Akhirnya kata Nabi, bi nusiru. Ya, mereka itu mendapatkan kemenangan karena asbab wasilah atau berkah daripada namaku. Jadi saya pikir ini yang menjadi acuan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu, sehingga ruh Muhammad ini harus dihidupkan di jiwa para tentara, sehingga akan menjadi motivasi yang paling kuat bagi mereka. Jadi intinya kita mengadakan Maulid Nabi itu agar lebih mengenal, lebih mendatangkan ruh Muhammad. Terus ini Ustadz, bagaimana dalam konteks ya mungkin ini masalah pemahaman yang berbeda dengan kita sebagai orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks simpelnya NU, kita sebagai orang Nahdliyin, tapi di lain pihak ada yang mengatakan kalau mengadakan Maulid Nabi itu bid'ah. Itu kira-kira bagaimana? Ya, sebenarnya yang disebut bid'ah itu sendiri kan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama, kan itu. Dan bicara tentang bid'ah dengan tetangga sebelah, istilahnya begitu. Kita tidak akan pernah menemukan titik temu, karena cara memahami bid'ah itu memang beda-beda. Antara kita dengan mereka itu memang beda. Sehingga apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi, apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, mereka itu anggap bid'ah. Jadi seperti itu. Sedangkan kita enggak seperti itu. Bid'ah dalam pandangan Aswaja, betul, bid'ah dalam pandangan NU adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kaidah khusus maupun kaidah umum. Maulid Nabi itu kan pembacaan sejarah. Orang itu baca sejarah cuma disampaikan dengan bahasa Arab. Masa baca sejarah itu bid'ah? Kan apa bedanya dengan anak yang sekolah yang baca sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam, PSKI sekarang itu? Apa bedanya dengan itu? Cuma teknisnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi artinya begini ya. Kita melakukan atau melaksanakan Maulid Nabi itu bukan dolalah ya Ustaz? Ya bukan. Karena pada konsep mereka dolalah finna kan seperti itu. Ya. Ya ini makanya kita tidak akan pernah ketemu dengan mereka. Kita sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang kita ajukan, tetapi itu akan mentah dalam pemahaman mereka, itu pasti mentah. Dasar yang lain adalah kita ini kan bergembira. Kalau saya berani mengatakan nikmat yang terbesar di dunia ini adalah nikmat datangnya Rasulullah. Dan banyak orang yang mengatakan nikmat terbesar adalah iman. Tetapi kita itu akan punya iman setelah adanya Rasulullah. Kalau kita tidak ada Rasulullah, dari mana kita akan bisa belajar tentang iman? Dalam Al-Quran itu ada. Qul bifadlillah wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan berkat anugerah Allah, dan dengan itu hendaknya mereka melahirkan kegembiraan. Kan kita dapat mobil saja, tiba-tiba dapat mobil ini kita kan gembira. Atau tiba-tiba ada orang kasih duit 10 juta, kita pasti gembira. Apalagi kalau kita dikasih oleh Allah, dikasih Nabi Muhammad. Satu lagi kuisnya ada luar biasa. Ada seorang syekh itu ditanya sama jamaah, ditanya itu, Syekh, sif lana al-jannah, tolong gambarkan kepada kami bagaimana sih indahnya surga, nikmatnya surga itu seperti apa. Fiha Nabiyuna Muhammad, di dalam itu ada Nabi Muhammad. Jadi lebih mendatangkan ruh Muhammad pada jiwa kita. Ya, maksudnya begini, bahwa surga itu sudah cukup dengan adanya Nabi Muhammad di dalam itu sudah. Itu bahkan Muhammad itu lebih indah daripada surga.
Ada satu hadis Gus yang kalau menurut saya itu saya malu. Memang di situ ada janjinya tapi saya malu. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku kana ma'i fil jannah, pasti dia akan bersamaku di surga. Ini orang-orang menanggapi hadis ini senang karena mau masuk surga kan gitu kan. Tetapi orang yang benar-benar mencintai Nabi yang enggak seperti itu. Seharusnya cukup man ahabbani kana ma'i. Barang siapa yang cinta dengan aku, ya dia akan bersamaku. Nah, kalau dia sudah bersamaku ya sebenarnya sudah cukup, gak perlu diajak ke surga. Kalau kita cinta dengan Nabi, Nabi itu mau masuk kemana saja. Andai kan Nabi masuk neraka pun kita tetap senang. Karena kita memang mencinta Nabi. Gitu. Terus kembali pada ini acara maulid itu biasanya kan kalau di pegunungan, di pedesaan itu kan melaksanakannya itu dengan cara yang mungkin yang dianggap bid'ah oleh kelompok sebelah karena berfoya-foya atau berpesta-pesta seperti itu. Nah, ini bagaimana ya? Karena kan ketika melaksanakan maulid Nabi itu semua makanan, buah-buahan, bahkan ada uang yang dipajang seperti itu kan lengkap. Iya. Nah mungkin ini penafsiran mereka, ini bid'ah. Nah ini bagaimana menurut? Jadi kepada teknis gitu. Jadi kalau dasar daripada maulid Nabi itu sendiri sebenarnya ya pada dasarnya nggak apa-apa, boleh. Adapun teknisnya sama juga, kan nggak ada bedanya. Itu kan bagian daripada tasarruful mal, daripada kita menggunakan harta. Jadi harta kita punya materi, punya uang dibuat bikin rumah, bikin toko, dibelikan motor, dibelikan mobil untuk biaya hidup. Sebenarnya kan sama ya. Bedanya apa? Kan nggak ada bedanya. Ini kan bagian daripada syiar. Yang bermasalah bagi saya justru adalah jika kemudian seseorang memaksakan diri. Sebenarnya dia nggak punya apa-apa, tetapi kemudian memaksakan diri dengan cara misal sampai ngutang atau apa. Nah, ini yang mungkin yang perlu pembahasan. Jadi kalau nanti dengan dia mendapatkan biaya itu dari hasil yang tidak baik, hasil mencuri, hasil korupsi dan seterusnya, ya jelas ini tidak baik. Tetapi kalau dia dapatnya ngutang, nah juga ada pembahasan di sini. Nah, dengan ngutang ini dia tuh punya cakeren. Apa cakeren ini bahasa Indonesianya? Punya ya, dia ngutang, tapi sebenarnya dia punya sesuatu yang punya cadangan lah untuk untuk bayar utangnya. Sepanjang dia memiliki, dia yakin bisa melunasi hutangnya sebelum dia mati, ya nggak apa-apa, boleh saja. Tetapi kalau dia ngutang, kemudian dia tidak punya keyakinan bisa bayar dengan hutangnya, ya ini masalah ya. Itu yang jadi permasalahan. Sepanjang itu nggak ngutang, nggak apa, ya nggak ada masalah. Gitu ya kalau kira-kira seperti itu. Jenengan ngutang. Alhamdulillah masih dibaring rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngutang. Ngutang duit ya.